Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara observasi di salah satu sekolah dasar negeri, yaitu SDN Perum Suradita, yang beralamat di Jalan Cempaka Raya, Perumnas Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rusdi Saraswati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD. Tujuan saya melakukan wawancara observasi di SDN Perum Suradita ini yaitu untuk memenuhi syarat mata kuliah PLP 1 di semester 4 ini. Alhamdulillah hari ini saya bersama dengan Bapak Denny Yuswandi SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah SDN Perum Suradita. Pak Denny, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, langsung saja dimulai untuk wawancaranya. Ada 6 poin yang akan saya tanyakan kepada Pak Denny. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kultur sekolah atau karakteristik umum peserta didik di SDN Perum Suradita ini, Pak? Karakter umum peserta didiknya mayoritas dari segi ekonomi. Kalau dari segi ekonomi mereka menengah ke bawah, walaupun kita berada di lingkungan perumahan, tapi mayoritas mereka adalah ekonomi menengah ke bawah. Kemudian dari karakteristik peserta didiknya sendiri dalam segi pembelajaran, alhamdulillah mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Hanya beberapa siswa saja yang mungkin terdapat beberapa kenakalan anak-anak lah, misalnya tidak cenderung ke yang anarkis, brutal dan sebagainya, tidak ada, alhamdulillah. Karena mungkin juga bimbingan dari orang tuanya juga cukup intens. Kami kerjasama juga dengan orang tua bagaimana mengembangkan sikap karakteristik siswa ini. Terlebih sekarang ketika kurikulum 13 ini kan orientasi utamanya adalah karakter anak. Adapun akademik mungkin tidak lagi nomor satu. Sekarang adalah karakternya. Ya, alhamdulillah karakter siswa sekarang ini dengan adanya program kurikulum 13 dan juga P3K, alhamdulillah sekarang semakin membaik. Adapun kenakalan anak-anak mungkin hanya sedikit, itu wajar lah. Tidak semua siswa dalam satu sekolah itu baik semua gitu, tidak. Mungkin itu gambaran umumnya. Jadi dari guru dan orang tua melakukan kerjasama ya Pak untuk membimbing siswa-siswinya. Kita melakukan kerjasama baik tatap muka langsung maupun by phone. Biasanya sekarang kita menggunakan media WhatsApp kan, orang tua juga dengan gurunya sekarang udah mulai bisa berkomunikasi melalui media WhatsApp. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di sekolah ini? Untuk struktur organisasi kita ada komite sekolah, kemudian ada pimpinan. Ya kebetulan pada saat ini pimpinan dijabat oleh pelaksana teknis, karena sebelumnya kepala sekolah definitif ketika awal bulan Februari tahun 2020 ya yang Maha Kuasa telah memanggilnya. Untuk saat ini diisi oleh kepala sekolah definitif, kepala sekolah pelaksana teknis Pak Haji Cecep Herudin SPD. Kemudian untuk seluruh dewan guru kita berjumlah 18 guru kelas, 1 guru kelas, 3 guru bidang yang terdiri dari 2 guru PAI, 1 PAI kelas rendah, 1 PAI kelas tinggi, dan 1 lagi guru BJOK kelas tinggi. Untuk penjaga kita ada 2 untuk penjaga satpam khususnya, kemudian untuk penjaga sekolah yang di dalam. Itu struktur organisasi kami. Kita kan juga kerjasama dengan komite sekolah itu Pak Mujiano ST. Jadi untuk kelas 1 dan kelas 6 masing-masing sudah memiliki wali kelasnya? Iya, kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah ada wali kelas masing-masing. Baik Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana implementasi peraturan dan tata tertib di SDN Perum Suradita ini?
Untuk implementasi peraturannya kita sosialisasikan melalui papan pengumuman yang kita pasang di tempat-tempat yang strategis. Kemudian juga kita pasang selebaran yang kita laminating, kemudian kita tempel di setiap kelas. Sosialisasi itu diharapkan oleh siswa dapat diimplementasikan. Selain dari tertulis, kita juga setiap guru dan wali kelas mensosialisasikan bagaimana penerapan tata tertib sekolah ini dapat dilaksanakan, dan alhamdulillah tata tertib SDN Perumnas Suradita ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik oleh para siswa. Mungkin itu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk kegiatan-kegiatan seremonial atau formal di sekolah seperti upacara bendera, rapat, briefing itu seperti apa? Kalau untuk upacara bendera kita rutin setiap hari Senin. Seperti Setiap hari Senin, kecuali mungkin di masa sekarang ini saat pandemi, kita sementara untuk upacara bendera rutin hari Senin ditiadakan. Ketika keadaan normal kita setiap hari Senin upacara bendera. Adapun kegiatan rapat-rapat sekolah, kita minimal 1 bulan sekali kita ada rapat sekolah, rapat evaluasi bagaimana KBM dan kendala-kendala selama KBM, baik dari mungkin sarana prasarana, kemudian dari faktor peserta didik itu sendiri. Kita selalu evaluasi minimal rapat kerja kita 1 bulan sekali. Untuk seremonial yang lain seperti mungkin acara perpisahan ya, perpisahan atau naik kelas 1 sampai 5, kita sudah beberapa tahun terakhir ini kita tidak mengadakan acara seperti itu karena kita mungkin pertama terkendala dengan anggaran dan biaya. Walaupun bagaimana anggaran dan biaya tersebut kan tidak diperkenankan untuk dikeluarkan atau dialokasikan untuk kegiatan tersebut untuk dari sekolah dan bos. Dan kita juga tidak diperkenankan juga minta kepada orang tua siswa. Jadi oleh karena itu kita sudah beberapa tahun terakhir ini kita tidak mengadakan seremoni perpisahan atau kenaikan kelas. Mungkin hanya rapat-rapat evaluasi, dan itu seringlah istilahnya upacara bendera pun kita sering. Untuk upacara benderanya Pak, yang menjadi petugas upacaranya itu apakah dari siswa-siswi kelas rendah dan kelas tinggi atau bagaimana? Untuk petugas upacara bendera kita utamakan dari kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Untuk kelas rendah belum kita libatkan karena mungkin mereka usianya mungkin terlalu muda. Kemudian ketika melakukan tugasnya sebagai petugas upacara, khawatir fisiknya belum kuat untuk kelas rendah. Maka kita fokus di kelas tinggi saja, kelas 4, 5, dan kebetulan ada pelatihnya dengan Pak Noning Sohendar SPD. Dia ada pelatih dari Mas Gibran, profesional. Jadi untuk yang menjadi petugas upacaranya ada kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi setiap seminggu itu bergantian Pak? Iya. Kelas 4, kelas 6, dan kelas 4, 5, 6. Kita tidak hari ini misal kelas 4, kita tergantung dari, terkadang kita campur kelas 4, 5, dan 6. Terkadang memang per kelas, sekarang kelas A dulu, B dulu, atau C dulu. Terkadang kita campur kelas 4 A, B, C, atau bahkan mungkin kelas 4, 5, dan kita campur. Jadi kita untuk realisasinya tidak mesti per kelas, tapi kadang kita suka gabung atau per situasional. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikulernya di SDN Suradita? Untuk ekstrakurikuler kita adakan. Untuk kegiatan ketika pembelajaran masih normal tatap muka kita adakan, yaitu pramuka, menyanyi solo, kemudian cipta dan baca puisi, satu lagi apa ya? Menari. Kita adakan ekskul seperti itu. Tujuannya satu, kita punya orientasi kepada FLS 2R, yaitu perlombaan yang diadakan di tingkat kecamatan. Yang paling tidak ketika ekskul tersebut kita laksanakan, siswa dan siswi SDN Perumnas Suradita sudah siap mengikutinya.
Seperti tadi lomba menyanyi solo, ekskul itu kita adakan. Siapa saja mau putra mau putri dari kelas 4 sampai kelas 6. Cuman memang untuk yang lomba hanya kelas 4 sampai 5. Tetapi kita perbolehkan 4 sampai 6 untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menyanyi solo. Untuk pramuka kita setiap hari Sabtu selepas jam mengajar siang kita mulai pukul 4 kalau untuk pramuka. Tapi kalau untuk ekstrakurikuler lain menyanyi, menari, kita baca puisi kita mulai setelah ada sholat zuhur. Karena kan anak kan keluar jam 12, jam 12 anak boleh melaksanakan ibadah dulu atau boleh sholat dulu atau boleh pulang dulu ke rumahnya untuk makan siang dan sebagainya. Nanti pukul 1:30 boleh kembali ke sekolah untuk melaksanakan ekskul tadi. Satu lagi ekskul kita ada dokter kecil. Oh, dokter kecil. Iya, ada dokter. Sudah berjalan? Sudah berjalan. Kita kerjasama juga dengan Puskesmas Suradita. Jadi untuk ekstrakurikuler ini dapat mengembangkan potensi anak dan berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar juga. Ya, betul. Itu mau tidak mau kan ada dampak positifnya juga terhadap KBM. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir. Bagaimana praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah ini? Untuk praktik pembiasaan kita awal sebelum pandemi kita adalah Kurasakti, kurangi sampah sekolah kita. Yang mana program itu memang sudah menjadi program Kabupaten Tangerang yang istilahnya sayangi bumi kita. Kita sudah melakukan sosialisasi kepada siswa dan siswi sejak tahun 2019 untuk membawa tempat makan dan minum sendiri. Jadi untuk jajanan-jajanan di luar diusahakan tidak mengkonsumsi jajanan yang menggunakan kemasan. Tapi kemasan itu dibawa dari rumah. Misalkan anak mau membeli nasi atau makan, kemasannya dibawa dari rumah. Kemudian untuk membeli air diusahakan ya memang kita airnya dibawa dari rumah. Adapun jajanan-jajanan seperti yang sifatnya kemasan, ciki dan sebagainya kita himbau anak untuk dikurangi. Karena satu, selain untuk mengurangi sampah, yang kedua adalah banyak zat-zat aditif di makanan-makanan itu, penyedap buatan, pewarna buatan dan sebagainya. Kebiasaan dan pembiasaan yang kedua adalah kita cuci tangan. Di adanya masa pandemi seperti ini, kita punya program kepada anak untuk selalu rajin dan cuci tangan. Jadi untuk pembiasaan positif ini kedepannya memberikan anak itu untuk bisa menjaga lingkungan sekolah juga terutama, untuk bisa merawat diri sendiri juga. Betul. Oke, baik Pak. Alhamdulillah pertanyaannya sudah terjawab semua. Sudah selesai ya? Oleh Pak Denny. Alhamdulillah. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Denny karena telah meluangkan waktunya untuk saya melakukan wawancara observasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.